Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sanuk Lumukti, NIM 114 dari Teknik Anak Tahun 2023, Peluk 14, Sistem Informasi di Lingkungan. Di sini saya akan melakukan pembuatan peta rawan bencana. Awal-awal itu kita buka aplikasi Cepat terlebih dahulu dengan tampilan seperti ini, terus kita blank map, terus kita klik OK. Setelah itu yang kita lakukan, kita pergi ke layar, kita klik kanan, kita ke properties. Jangan lupa di sini untuk koordinat sistemnya menggunakan WGS 1984 UTM 214S, kita klik OK, setelah itu klik layar. Setelah itu kita add data. Setelah itu kita bisa lakukan connect to folder di sini. Kita cari folder kita yang ingin kita konekkan. Kita oke saja. Kita tunggu. Baik, setelah itu yang kita lakukan, kita bisa memasukkan data-data yang sudah kita miliki. Yang pertama itu data jenis tanah, kutub lahan, curah hujan, kemudian lereng, pada acara 3 dan batas administrasi pada acara 2 dan SAP desa 1 kabupaten. Pertama-tama kita lakukan itu masukkan jenis tanah, kita add. Selanjutnya yang kita lakukan, kita uncheck semua kecuali jenis tanah, langsung kita uncheck. Setelah itu kita ke geoprocessing, langsung saja kita klik. Yang pertama itu untuk input feature-nya kita memakai jenis tanah. Setelah itu untuk klik feature-nya kita memakai batas administrasi di sini. Terus untuk output ini kita taruh di sini. Kita beri nama clip JT. Clip. Setelah itu kita save. Kemudian seperti ini, terus kita klik OK saja. Kita tunggu. Baik, untuk clip JT-nya itu sudah selesai. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu unchecklist jenis tanah di sini dan checklist tutupan lahan di tengah 2019. Setelah itu kita lakukan yaitu melakukan klip kembali. Kita klik. Untuk feature-nya kita memakai tutup lahan. Klip feature-nya kita memakai resolusi lagi. Yang kita save di tempat tadi. Kita beri nama, sebelum nama di sini klip. Kita save saja. Kita klik OK. Kita tunggu. Baik, klipnya berhasil. Yang selanjutnya kita lakukan, kita unchecklist tutup lahan dan checklist curah hujan. Jadi karena curah hujannya bernama Jawa Tengah ini kita checklist terlebih dahulu. Setelah itu kita ke geoprocessing, kita klik kembali Jawa Tengah. Untuknya batas administrasi. Kita simpan ke file tadi. Kita beri nama klip CH. Oke. Save terlebih dahulu. Oke, oke. Kita tunggu. Baik, klipnya itu sudah selesai. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu tabling pada semua bagian. Yang pertama kita itu klik kanan pada klip JT. Setelah itu kita open attribute table. Di sini kita bisa geser. Nah, selanjutnya kita itu add field di sini. Terus kita beri nama score JT. Score JT. Untuk type-nya itu kita menggunakan double. Kita oke. Selanjutnya kita add field lagi. Kita beri nama kelas JT. Untuk tab-nya itu kita menggunakan tes text karena hanya ingin memberi namanya saja. Terus kita oke. Setelah itu di sini sudah eh, tertampil di sini. Selanjutnya kita bisa kecilkan terlebih dahulu tulisannya ini. Tarik, kita bisa sesuaikan. Oke, baik, kita sudah menyesuaikannya. Setelah itu yang kita lakukan yaitu mengisi skor JT. Untuk mengisinya kita hanya perlu di sini kita ke klik JT, klik kanan JT. Sini kita edit feature, terus kita start editing. Kuncinya aja. Ini kita bisa edit. Nah, di sini untuk misi skor JT-nya dan kelas JT kita bisa sesuaikan dengan data yang sudah diberikan pada saat di laboratorium. Di sini untuk skor jenis tanahnya kita bisa lihat terlebih dahulu di sini. Nah, untuk jenis tanahnya di sini ada andosol coklat, mediterranean coklat, grumusol, dan asosiasi litosol coklat.
Jadi untuk yang pertama itu kan andosol coklat. Andosol coklat, andosol, grumusol itu di 4. Grumusol itu di 4 juga. Nah, selanjutnya di Mediterranean coklat kemudian dan asosiasi litosol. Kita lihat di sini. Di sini untuk litosol itu 5. Oh, dan satu lagi tadi litosol dan Mediterranean coklat. Oh, grumusol padu. Gitu lah. Mediterranean coklat. Untuk Mediterranean itu di 3. Dan untuk litosol tadi di 5. Kita bisa ke sini. Litosol. Litosol di sini 5. Mediterranean 4. Mediterranean 3. Setelah kita sudah mengisinya, yang selanjutnya yang kita lakukan, kita ke kelas JT-nya. Kita bisa lihat di sini untuk kelas JT-nya. Di sini untuk 3 tadi sedang, untuk 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Jadi kita bisa beri nama saja. Di sedang, tinggi. Nah, setelah itu sudah di sini. Selanjutnya kita bisa ke editor. Setelah itu stop editing. Kita save yes. Setelah itu kita close saja. Baik, selanjutnya yang kita lakukan yaitu klik kanan pada klik PL di sini. Kita open attribute table lagi seperti tadi. Setelah itu kita add field. Setelah itu kita beri nama skor PL. Nah, di mana skor PL itu sendiri kita buat satu saja karena yang dibutuhkan satu. Untuk type-nya sendiri kita menggunakan double. Oke, oke. Selanjutnya kita bisa klik di sini skor PL. Jadi kita karena ini banyak ya, kita bisa pergi ke select by attribute. Nah, setelah itu tabelnya seperti ini. Kita bisa masukkan legenda di sini. Kita bisa masukkan legenda. Setelah itu kita get unique value terlebih dahulu. Setelah itu kita bersama dengan pemukiman or legenda sama dengan lahan or legenda sama dengan kering or legenda sama dengan sawah. Kita apply. Dari sini sudah terkelompok. Selanjutnya yang kita lakukan, kita klik kanan ke kalkulator. Kita yes saja. Nah, setelah itu di sini kita bisa memasukkan skornya. Sini tadi ini skornya 4, jadi kita memasukkan 4. Kita klik saja 4. Terus kita langsung oke. Sudah jadi seperti ini. Untuk hutan dan blokar, ini kita bisa lakukan hal yang sama. Kita bisa select atribut, kita hapus seperti tadi. Legenda sama dengan blokar or legenda sama dengan sekunder. Ini kita apply. Terus kita sini kita full kalkulator. Skornya kita ganti 2. Oke. Setelah itu kita lanjut lagi ke attribute table. Kita legenda sama dengan jadi di sini tersisa ini hutan tanaman. Kita bisa klik hutan tanaman. Apply saja. Ke kanan ke kalkulator. Untuk hutan tanaman tadi klasifikasi 3. Oke. Jadi di sini udah terisi semua. Selanjutnya yang kita lakukan, kita bisa close saja. Kita bisa ke editor. Di sini karena kita tadi tidak mengubah secara manual, jadi tidak perlu editing. Jadi kita bisa close saja. Ini. Selanjutnya untuk di curah hujan, kita bisa klik kanan pada curah hujan, open attribute table di sini. Setelah itu di sini kita bisa add field, kita bisa add field. Ini mana untuk namanya itu score, kita beri nama score. CH. Untuk type-nya itu double. Kita klik OK. Kita add itu lagi. Kita beri nama kelas CH. Untuk type-nya itu bisa kita menggunakan teks. Sini kita klik OK. Dari sini kita bisa menyesuaikannya dengan data yang telah diberikan.
Untuk skor curah hujan sini kita bisa lihat terlebih dahulu. Sini berada di 2000 sampai 2500. Kita lihat di sini 2000 sampai 2500. Ini berada di skor satu yang dimana kelasnya itu kering atau rendah. Kita bisa start editing. Satu untuk kelasnya kering rendah. Setelah itu kita bisa stop editing. Setelah itu kita bisa close. Nah, jika semua sudah di labeling, selanjutnya kita bisa mulai ke game processing, ke union. Untuk fiturnya kita bisa masukkan untuk CH, Click, Clip, TPL. Sini untuk output fiturnya kita bisa beri nama beta lawan bencana save. Kita bisa oke. Baik, setelah itu di sini kita lakukan yang kita lakukan, kita ke veteran bencana, terus kita open table, kita bisa add data, add field, kita beri nama bobot JT, bobot, tabnya double, setelah itu kita klik OK, kita lanjut ke add field lagi, bobot TL, tabnya double, kita klik OK, selanjutnya kita tambahkan lagi add field, bobot, bobot, hmm, bobot KL, bobot KL, bentar, kita cek terlebih dahulu tadi, bobot JT, TL, bobot CH, bobot CH, double, kita OK, kita add field kembali, bobot KL, tabnya double, kita OK, lalu kita geser, kita sesuaikan terlebih dahulu ini agar mudah pembuatannya bekerja dengan satu. Baik, di sini kita bisa lakukan yang pertama yaitu klik kanan pada bawah JT di sini. Setelah klik kanan pada bobot JT, kita bisa klik field kalkulator, yaitu kita yes pada field kalkulator, klik skor JT. Setelah itu kita kali. Nah, jadi di sini kita bisa sesuaikan untuk perkaliannya itu ada di rumus bobot. Nah, ini rumus bobot ini untuk bobot JT-nya itu skor JT kali satu, untuk bobot TL-nya skor TL kali dua, untuk bobot CH-nya skor CH kali dua, untuk bobot KL-nya grid code kali empat. Ini kalinya itu pakai bintang tuh di sini. Kita satu, kita oke. Untuk bobot TL-nya kita ubah ke kalkulator. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita cari skor TL, terus kita kali dua. Bobot CH-nya ke kalkulator, cari skor CH. Kita hapus dulu. Skor ini skor CH. Terus kita kali tiga. Oke. Terus untuk bobot KL-nya di sini kita eh, kita klik grid code di sini, terus kita kali. Ini kali kita kali. Terus kita oke. Nah, di sini sudah selesai memasukkan bobot. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita bisa pilih table option, terus add field. Di sini kita beri namanya total. Untuk tab-nya itu double. Kita klik OK di sini. Sesuaikan. Nah, setelah itu pada ini kita bisa klik kanan pada kolom total. Setelah itu kita ke field calculator. Setelah itu pada ya saja. Nah, setelah itu pada field calculator kita bisa tambahkan semua tadi bobot-bobot tadi kita bobot tambah bobot TL tambah bobot CH tambah bobot KL. Terus kita sini bisa klik OK saja. Baik, di sini sudah jadi. Oke. Selanjutnya kita lakukan, kita bisa pergi ke sini ke terlalu lagi kita field. Setelah itu kita beri nama di sini kelas KB. Kelas KB. Untuk type-nya sendiri kita menggunakan teks.
kita oke. Kita geser, sesuaikan sini, agak kecil sedikit. Setelah itu kita bisa klik kanan, pada peta rawan misalnya ini klik kanan saja, kita bisa edit feature, start editing. Kita continue. Setelah itu klik kanan pada total, sort ascending, terus kita mengisi kelas KB berdasarkan data yang sudah diberikan. Setelah itu yang bisa kita lakukan, yaitu kita bisa ke sini, select by attribute. Nah, di sini kita bisa masukkan rumus, kita bisa klik total di sini, kita get unique value. Nah, di sini bisa lihat di sini, untuk yang terbesar itu ada di 30, dan untuk yang terkecil itu ada di 9. Jadi kita bisa di sini, kita bisa klik total, setelah itu lebih dari sama dengan, jadi lebih dari, kita lihat, nah, sini kita lihat terlebih dahulu di datanya. Sini kalau 9 itu, terus kalau di sini sangat rendah, dari 9 jadi 15 di sini bisa. Jadi kurang dari 15, karena semuanya 15. Di sini ada lebih dari 9, lebih dari 9, dan total kurang dari sama dengan 15. Sudah seperti ini, karena kurang dari 15, kita apply. Nah, sini sudah lihat sini kelasnya. Ini kita bisa lihat lagi di sini untuk 9 tadi kan. Kalau dia tadi sangat rendah, jadi kita bisa di nama sangat rendah. Jadi kita bisa kelas KB ini, kita bisa ke fill kalkulator. Setelah itu, tentu saja kita ketik 2, sangat rendah. Tuh. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi di sini. Kita gunakan total, hapus, total, lebih dari sama dengan, dan kita bisa lihat lagi di sini, 16 sampai 21 rendah. Karena tidak ada di sini 16 sampai 21, kita lihat lagi kembali di sini. Ini ada 22 sampai 27, ini ada 22 sampai 27. Nah, sini ada 24 sama dengan 27. Di sini kita bisa total lebih dari sama dengan 24, dan kurang dari sama dengan 24, 27. Kita apply. Ini sudah tandai, setelah itu kita bisa ke kalkulator. Kita lihat tadi 27 sedang, kita beri nama dari sedang. Itu dua, sedang, dua lagi, oke. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir yang 30, kita klik saja. Kita hapus dulu, kita klik total, lebih dari total, lebih dari 30. Kita apply. Sudah ada di sini, terus kita tekan PKB, field kalkulator. Dari 30 tadi, itu sudah ada di tinggi ya. Kita sudah nggak ada kelas lagi dari 28 dari 3, hanya 30 saja. Jadi kita bisa tulis seperti tadi, lebih dari 30. Seperti ini, karena yang terakhir hanya 30. Kita bisa lihat tinggi. Dua, tinggi, tinggi. Dua lagi. Kita bisa klik OK. Nah, di sini untuk kelas KB-nya itu sudah. Selanjutnya, yang kita bisa lakukan, kita tambahkan lagi, kita ambil option di, oh iya teman, kita stop editing terlebih dahulu. Kita ambil option add field. Setelah itu kita berikan nama luas D, luas D. Untuk type-nya sendiri, kita menggunakan double. Setelah itu kita bisa klik OK di sini, share, kita kecilkan aja. Terus kita bisa klik kanan pada luas D. Terus kita bisa ke calculate geometry. Kita yes saja. Ini untuk propertinya kita area. Untuk unitsnya, oh ya pastikan koordinat sistemnya di ini ya teman. Sistemnya kita ganti saja. Setelah itu di untuk unitsnya kita ganti ke hektar. Terus kita oke. Yes. Baik, di sini sudah terbuat ya teman-teman spesifikasinya. Selanjutnya yang kita bisa lakukan yaitu jika sudah seperti ini kita bisa close saja di sini. Selanjutnya yang kita lakukan, kita bisa ke sini ke layar veteran bencana. Sini kita bisa klik kanan. Setelah itu kita ke properties di sini. Setelah itu kita bisa ke simbologi, kita kategoris.
Setelah itu kita ke hmm, value-nya itu kita gunakan kelas KB ini. Setelah itu kita add all value. Nah, di sini sudah terpampang di sini. Kita menyesuaikan urutan kelasnya di sini. Kita beri warna sesuai dengan eh, simbol-simbolnya berdasarkan warna kelasnya. Untuk yang pertama, kita bisa untuk sangat rendah ini, sangat rendah, kita bisa memberi warna light green, fill color, full screen. Kita klik OK. Untuk yang sedang, kita ke color yellow, klik OK. Untuk yang tinggi, kita bisa ke electron gold. Kita klik OK di sini. Untuk outline colornya, buat no color, lupakan. Oke, no color, no color, oke. No color, no color, oke. Baik, sini sudah kita isi semua. Kita klik apply. Oke. Baik, selanjutnya kita bisa ke geoprocessing di sini. Kita bisa ke clip. Untuk input feature-nya, kita bisa menggunakan batas desa. Selain itu, untuk clip feature-nya, kita bisa menggunakan peta rawan bencana di sini. Setelah itu, untuk output masukkan ke folder kita tadi. Kita masukkan folder tadi. Kita bisa beri nama rawan bencana. Kita save. Oke. Nah, di sini kita klik dua kali pada simbol yang dari layar ini. Klik dua kali. Fill colornya kita bisa no color. Untuk tidak perlu. Langsung saja ke edit simbol di sini. Oh, bentar teman-teman. Sini kita bisa ke style reference. Sini kita bisa add style. Kita add style terlebih dahulu menggunakan simbol RBI. Oke, oke. Kita edit simbol. Di sini kita bisa klik di outline sini. Saya kita klik outline sini, kita cari di batas kecamatan. Nah, tadi ini kita bisa mengubah batas kecamatan ya karena ini peta kabupaten. Saya tuntut colornya hitam, simbol lagi. Nah, di sini kita bisa hapus saja. Ah, salah kita bisa uncheck saja. Dari sini warna hitam, kebalannya itu kita bisa di 1,5 saja. Nah, setelah itu sudah diatur ketebalan, kita klik OK, bikin bisa OK, klik OK, klik OK. Sudah bisa teman-teman. Setelah itu yang kita lakukan itu kita bisa klik kanan pada layar rawan bencana tadi kita klik kanan. Setelah itu kita ke properties. Setelah properties kita bisa ke labels. Kita cek dulu label feature di layar. Nah, setelah itu kita untuk label itu kita menggunakan kecamatan. Karena kita tadi memakai batas kecamatan. Sebenarnya batas desa. Setelah itu untuk placement propertiesnya di sini kalau horizontal di sini untuk duplikat labelsnya plus remove duplikat kita klik OK. Nah, setelah itu simbologinya di sini kita ubah Times Roman dan 10 untuk max kita halo, klik OK, klik OK, terus apply. Nah, di sini udah jadi ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa pergi ke file, terus ke save as. Sini kita bisa ke save di tempat tadi. Tunggu nama cara.
Oke, sini kita save saja. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.